Selamat pagi buat kita semuanya. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari anak-anak, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Marilah teman-teman kita mengucapkan ayat hafalan kita dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Psalm 145 verse 18. The Lord is near with all those who give honor to His name, even to all who give honor to Him with the true hearts. Mari anak-anak, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih anugerah Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau mengikuti devotion dan mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan, kami boleh menerima dan mengerti akan kebenarannya. Ajar kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Firman itu indah dan ajaib yang memberikan kita hidup. Mari kita naikkan pujian. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini, buat hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, buat cinta kasih-Mu yang kami rasakan selalu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami, Tuhan berkati telinga, hati, dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, boleh kami terima dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai dengan pasal 46 ayat 34. Di sini Miss akan membacakan pasal 41 ayat 46 dan pasal 46 ayat 34. Selebihnya anak-anak bisa baca di rumah. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir.
Selanjutnya pasal 46 ayat 34. Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini, Yusuf sang penguasa. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa Allah mengubah yang jahat menjadi yang baik. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar kebenaran yang indah dari dalam Alkitab, yaitu Allah dapat mengubah keadaan yang paling jahat menjadi baik. Ini kita bisa lihat bagaimana Dia memperhatikan Yusuf. Cerita hari ini merupakan rangkaian cerita panjang. Dimulai dengan perjalanan pertama saudara-saudara Yusuf. Tatkala saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum, sebab kelaparan telah melanda seluruh negeri. Tapi mereka tidak mengenal Yusuf yang di Mesir telah menjadi seorang penguasa. Yusuf berbahasa dan berpenampilan sebagai bangsa Mesir. Tuduhan yang dilemparkan kepada saudara-saudaranya sebagai pengintai, dan karena itu mereka dipenjarakan selama 3 hari. 3 hari dipenjarakan menjadikan saudara-saudara Yusuf sangat lembut. Pada hari yang ketiga, salah seorang dari mereka harus tinggal dalam kurungan dan mereka harus kembali dengan membawa saudaranya. Yang bungsu sesuai pengakuan mereka bahwa saudaranya yang bungsu masih ada bersama ayahnya. Simeon, saudara yang paling bertanggung jawab, menyerahkan diri untuk pulang dalam perjalanan berikutnya. Rasa bersalah yang sudah lama terpendam muncul di permukaan. Nah, anak-anak, perjalanan kedua, masa paceklik, yaitu masa kelaparan, terus berlanjut dan perdebatan pun berlanjut dalam kemah Yakub. Mengapa kami memberitahu kepadanya bahwa kami punya seorang saudara lagi? Akhirnya Yehuda berhasil membujuk Yakub sang ayah agar mengizinkan mereka pergi untuk memperoleh bahan makanan yang dibutuhkan. Dan demi Simeon yang masih dipenjarakan, setibanya mereka di Mesir, saudara-saudara Yusuf menerima undangan makan di kediaman Yusuf. Perjumpaan Yusuf dengan Benyamin satu-satunya saudara Yusuf yang sangat memuaskan sang penguasa itu. Anak-anak, cerita selanjutnya dipanggil kembali. Nah, setelah karung mereka diisi dengan gandum dan uang yang mereka bawa diletakkan kembali masing-masing dalam mulut karungnya, dan piala perak sang penguasa khusus ditaruh di dalam mulut karung Benyamin tanpa mereka ketahui semuanya itu. Maka sedang dalam perjalanan pulang dengan riang, boleh kembali kepada bapak Yakub, tetapi mereka ditangkap oleh para tentara Mesir. Mereka menolak anggapan bahwa mereka adalah pencuri. Namun mereka tak berdaya ketika ternyata karung Benyamin berisi piala itu. Maka mereka harus kembali. Anak-anak, cerita selanjutnya
persatuan kembali. Akhirnya, saudara-saudara Yusuf menyadari semua kesalahannya, merasa berdosa, dan Yusuf sendiri tidak dapat menahan hatinya lagi di depan saudara-saudaranya, berkata, "Akulah Yusuf." Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra sambil memeluk mereka, dan saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan Yusuf. Anak-anakku, kita melihat segala yang jahat dalam kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya berubah menjadi baik, sebab itu adalah kehendak Allah. Itulah cara Allah menyelamatkan umatnya. Allah sanggup mengerjakan sesuatu yang mustahil. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan, terima kasih kami diingatkan kembali bahwa Engkau Allah yang sanggup mengubah hal yang jahat menjadi baik. Tuhan, tolong setiap kami agar kami menaruh percaya dengan sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cinta kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami, umat-Mu yang berdosa. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami pada hari ini. Khususnya buat pembelajaran hari ini, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.